Sudah yang halaman ini sudah? Oke, kita lagi. Oke, lanjutkan dari bacaan ini. Ya, ini lanjutan dari bacaan yang awal itu. Ya, ini ada gambarnya. Tadi baca tentang apa? Oh, Adrem, dan koyang Jajanan khas Yogyakarta. Ya, ini ada jajanan yang ada. Coba lihat, ada jajanan yang namanya Adrem, Jenir, Lorot, Getlan, Iko, Jampo. Itu ada beberapa jenis makanan khas di Yogyakarta. Berapa? 6 ya. Ya, baik. Pahami dengan itu bacaan yang di awal tadi. Terus dilanjutkan dengan bacaan ini. Bisa baca? Bisa? Oke. Coba. Oke. Dibaca yang paragraf kedua dari kata selanjutnya sampai dengan kata cukup. Ya. Sampai di situ selesai, kita lanjut di paragraf ketiga. Oke. Pindah ke paragraf berikut. Ya, dari kata jajanan sampai di kata kegiatan.
Baik, kita lanjut di paragraf yang keempat. Dari kata makanan sampai dengan kata kaca. Bagian sini ya. Tadi baca sampai di kegiatan kok, kata kegiatan kok. Baik, coba lihat sini. Paragraf yang keempat. Makanan khas ini namanya geplak. Konon, makanan ini diawali ketika itu daging kelapa, bahan pembuat geplak, dan tebu yang diolah untuk menjadi gula sangat berlimpah. Awalnya geplak tampil hanya 2 warna saja. Jika menggunakan gula tebu, geplak berwarna putih kelabu. Sedangkan jika memakai gula kelapa, geplak berwarna coklat. Saat ini, geplak tampil berwarna-warni dan rasa yang bervariatif. Misalnya rasa jahe, durian, stroberi, dan kacang. Ada 2 makanan lagi yang menarik, yaitu kipo dan yako. Namanya terdengar lucu, seperti melafalkan salah satu bahasa gaul, yaitu kepo, yang artinya ingin tahu. Namun kipo adalah nama jajanan pasar dari Kota Gede. Bentuknya mirip biji petai. Konon pada masa lalu kipo sudah dibuat di Kota Gede. Banyak orang yang menyukai makanan ini, termasuk para prajurit Mataram. Pada awalnya kue ini tidak memiliki nama. Namun karena rasanya yang lezat, keberadaan makin dikenal luarnya. Konon ceritanya, kipo berasal dari kalimat tanya berbahasa Jawa tersebut adalah iki opo. Artinya ini apa? Dari kalimat tanya iki opo kemudian berkembang menjadi akronim kipo. Selanjutnya makanan miyangko berasal dari Kota Gede. Rasa aslinya berisi campuran cincangan kacang seperti kue mochi. Bedanya, kue mochi lebih lembek dan kenyal. Saat ini miyangko juga memiliki rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, dan melon. Dahulu, Kota Gede merupakan ibu kota kerajaan Mataram Islam. Di kota inilah sejarah yangko bermula. Saat itu yangko dikenal sebagai makanan raja-raja atau para priai. Menurut cerita, yangko pernah dijadikan bekal oleh Pangeran Diponegoro yang bergerilya karena dapat bertahan cukup lama. Baik, ini pertanyaannya dari bacaan tadi. Dengar baik-baik isi dari soal ini.
Berdasarkan teks tersebut, jajanan apa yang dapat bertahan cukup lama pernah dijadikan bekal bergelia oleh Pangeran Diponegoro? Pertanyaannya, berdasarkan teks tersebut, jajanan apa yang dapat bertahan cukup lama pernah dijadikan bekal bergerilya oleh Pangeran Diponegoro? A. Adren, B. Cenil, C. Yangko, D. Kloro. Dari isi bacaan tadi ada beberapa jenis makanan khas dari Yogyakarta, makanan yang bertahan lama terus dijadikan bekal bergerilya oleh Pangeran Diponegoro. Itu makanan khas yang mana? Sudah. Soal kedua, aneka jajanan pasar di Yogyakarta memiliki keunikan tersendiri. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Pilih antara jawaban A, B, C, atau D. A. Adren memiliki warna coklat tua dan bentuknya menyerupai pucuk bunga sebelum mekar. B. Klorot merupakan salah satu jajanan pasar yang bentuknya kerucut seperti trompet. C. Geplak berisi campuran cincangan kacang seperti kue mochi yang juga menjadi bekal para raja-raja. B. Kipo adalah nama jajanan pasar dari kota gede yang bentuknya mirip biji ketan. Sudah. Soal nomor 3. Makanan khas apa dari Yogyakarta yang saat ini telah mengalami perubahan rasa? Makanan khas apa dari Yogyakarta yang saat ini telah mengalami perubahan rasa? A. Cenil, B. Geplak, C. Kipo, D. Yangko. Sudah. Kita masuk pada teks yang kedua. Judul teksnya Stop Perundungan. Oh, hari ini aku sedih sekali. Hal itu bermula ketika aku tanpa sengaja menumpahkan minuman seorang kakak kelas. Aku segera minta maaf, tapi dia sangat marah lalu memukulku. Dan hari ini ia kembali mengejekku. Ada apa sayang? Ayo ceritakan kepada ibu. Tanya ibu dengan lembut. Aku segera menghapus air mata. Akhirnya aku ceritakan semua masalah itu kepada ibu. Kata ibu, beliau khawatir jika aku dirundung. Ibu menjelaskan perundungan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau kelompok untuk menyakiti fisik atau psikologis orang lain.
Lalu dari mana ibu tahu bahwa aku adalah korban perundungan? Tanyaku heran. Ibu tersenyum dan berkata bahwa beliau mengamati perubahanku beberapa hari ini. Seperti enggan ke sekolah, tiba-tiba menjadi pendiam, pemurung, dan mudah tersinggung. Aku menutup diri dan tampak sedih. Prestasi menurun, sering mengamati luka, baju sobek atau barang hilang. Ya, memang ada luka yang memar di pipiku. Ternyata itu semua adalah tanda-tanda korban perundungan. Perundungan ini harus dihentikan dan kamu harus mengambil tindakan, ucap ibu tegas. Apa yang harus aku lakukan? Yang pertama, ibu mengatakan bahwa aku sebaiknya terbuka kepada orang tua karena orang tua sangat menyayangi kita dan mereka akan membantu kita. Ya, aku percaya kepada orang tuaku. Yang kedua, ibu memintaku untuk melaporkan kepada guru. Yang ketiga, hindari pergi sendirian. Ya, besok aku akan bersama dengan teman-temanku yang baik dan menyenangkan. 4. Aku harus berani dengan berjalan tegak jika bertemu dengan pelaku perundungan, lalu segera pergi menjauh. 5. Aku tidak boleh balas dan segera pula melaporkan kepada orang dewasa jika melihat teman lain menjadi korban perundungan. Aku akan melakukan semua nasihat ibu. Aku harus berani melindungi diri sendiri. Esok hari tidak ada lagi yang boleh menyakitiku. Ayo teman-teman, kita stop perundungan. Ya, ini ada poster perundungan, macam-macam bentuk perundungan. Ini ada posternya dalam bentuk gambar. Tahu kata perundungan? Tahu kata perundungan? Tidak tahu? Kata bully? Bully pernah dengar? Saling membuli pernah dengar? Itu apa? Saling mengejek, ya, saling mengejek ke teman, suka siksa teman, suka menghina teman. Itu yang namanya perundungan. Baik itu dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok. Ya, ini ada posternya di sini. Baik, ini ada sekitar ini apa? Perundungan secara sosial menyebabkan rumor yang belum pasti hingga mengajak untuk menjauhi seseorang merupakan tindakan perundungan sosial. Misalkan dari teman-teman yang kita di sini belum pernah ada sosialisasi, ya. Memang itu sebenarnya harus dilakukan. Kita belum ada sosialisasi tentang perundungan atau bully, ya. Untuk di sekolah ini belum pernah ada, makanya kalian juga belum tahu perundungan itu artinya apa atau bully itu artinya apa. Jadi khusus untuk wacana ini, perundungan itu artinya saling mengejek, suka mengejek teman, suka membuat teman yang menekankan teman di dalam pikirannya, yang pokoknya kita sering ganggu dia begitu. Ya, kita sering hina dia, itu namanya apa? Perundungan, atau kita sementara membuli dia. Terus satunya lagi yang gambar pertama itu kelihatannya mereka saling bisik-bisik. Artinya, misalkan saya dengan Ibu Tude saling bisik-bisik membicarakan namanya Ibu Medi, padahal Ibu Medi tidak tahu apa-apa dan dia tidak pernah berbuat apa-apa. Nah, itu termasuk saya dan Ibu Tude sudah membuli Ibu Medi secara sosial. Artinya sering kita biasa omong orang itu namanya perundungan sosial. Terus yang gambar kedua, di situ perundungan daring. Biasanya memberikan komentar kasar, mengancam, hingga menyakiti dengan kata-kata yang telah ditulis di internet atau sosial media.
Misalnya teman-teman yang punya Facebook, yang punya TikTok atau punya media sosial lainnya, terus dia punya foto, kalian komentar dia di situ. Foto jelek paksa untuk posting. Itu juga termasuk perundungan secara publik di media sosial. Berarti perundungan itu langsung diketahui oleh banyak orang. Namanya publik, jadi semua langsung baca dan tahu. Itu namanya perundungan atau bully. Ya, terus yang gambar ketiga, perundungan secara fisik, melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban, seperti dipukul, ditendang, hingga merusak barang. Ini yang gambar ketiga ini. Kita pegang orang di kerak baju, terus kita tunjuk-tunjuk dia. Ya, itu namanya perundungan. Walaupun kita tidak pernah naik tangan, tapi kita sudah berani tunjuk dia begini, itu namanya perundungan. Kita tidak tahu batinnya seperti apa, pasti dia tertekan, ya. Ya. Terus gambar yang keempat, ada perundungan secara verbal, tak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati, seperti diejek hingga diteror. Ya. Misalkan saya di Today tadi sudah mengejek Ibu Mei, terus kami teror Ibu Mei lewat inbox di Facebook. Itu Ibu Mei bisa terganggu, bisa berdampak pada pikirannya, bisa berdampak pada orang-orang yang sekarang lagi viral itu. Dia gara-gara TikTok, gara-gara Facebook dia bisa gila. Ya, itu gara-gara TikTok atau gara-gara Facebook dia bisa gila, itu karena apa? Ada perundungan. Ya, itu ada perundungan secara verbal. Terus ada soalnya di situ. Nomor 4, soal nomor 4. Mengapa ibu mengatakan kalau aku adalah korban perundungan? A. Ibu memperhatikan perubahan sikapku beberapa hari ini seperti pemurung, pendiam, dan enggan ke sekolah. B. Ibu tahu setelah sebulan sekolah ada luka memar di pipiku dan bajuku juga sobek di beberapa bagian. C. Ibu sering melihatku murung, menutup diri, dan mengurung diri di dalam kamar sepulang aku sekolah. D. Ibu memperhatikan perubahan perilakuku yang menjadi pendiam dan takut menghadapi beberapa hal. Tulis salah satu A, B, C, atau D. Sudah. Oke, kita pindah ke nomor 5. Masih tentang perundungan. Bagaimana cara menghadapi perundungan? Jawaban yang benar ada di A, B, C, atau D. A. Bersikap terbuka kepada orang tua dengan selalu bercerita kepada tentang apa yang kita alami. B. Tidak melapor kepada guru kelas karena membuat kita terkucilkan terus-menerus. C. Sebaiknya kita selalu bersama dengan teman-teman yang lain saat pergi. D. Bersikap biasa, tidak perlu takut, apalagi berpapasan dengan pelaku perundungan. Soal nomor 6. Anak laki-laki dalam infografis tersebut menggambarkan yang mengalami perundungan. Apa yang harus dia lakukan untuk menghentikan perundungan fisik terhadap dirinya? Anak laki-laki dalam infografis tersebut menggambarkan seseorang yang mengalami perundungan. Apa yang harus dia lakukan untuk menghentikan perundungan fisik dari dirinya? A. Menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tua. B. Memberitahukan kepada teman sebayanya.
tentang apa yang dia alami. C. Bersikap tenang dan menjauh apabila bertemu dengan pelaku perundungan. D. Saat bepergian selalu mengajak teman dan jangan pergi sendirian. Nomor 7. Menurutmu infografis dalam teks tersebut sudah tepat atau belum? Menurutmu infografis dalam teks tersebut sudah tepat atau belum? A. Infografis dalam teks tersebut sudah sesuai karena infografis tersebut bersifat untuk memperjelas isi teks tentang perundungan. B. Infografis kurang sesuai dengan teks karena seharusnya infografis yang disajikan berupa efek dan cara pencegahan perundungan. C. Infografis sudah sesuai dengan isi teks yang menjelaskan tentang perundungan fisik yang dialami oleh seorang anak di sekolah. D. Infografis sesuai dengan teks karena menjelaskan tentang macam-macam perundungan agar pembaca menghindari perundungan. Kita lihat wacana yang ketiga. Wacana yang ketiga tentang darurat plastik. Itu ada gambar, terus ada menyulam, terus ada dunia darurat plastik. Nah, itu di dalamnya ada globe dunia, terus dibungkus dengan plastik. Itu ada gambarnya di situ. Terus kita lihat bacaannya. Anggrek hitam cuma ada di pedalaman seperti Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Sumatera. Cerita Taras sekarang jadi maskot Flora Kalimantan Timur. Bunganya berwarna hitam, tanya Ota. Taras tertawa. Mari kita lihat. Taras mencari-cari di internet. Ota, Kiria, dan Luna mengerumuni laptop Taras. Nama ilmiahnya Colocine pandurata. Di Kalimantan Timur disebut Kersikluai. Anggrek hitam punya umbi, semua oval berwarna hijau. Ada 2 helai daun yang keluar dari pucuk umbi semu. Bunganya harum dengan diameter sekitar 10 cm. Bisa bertahan 5-6 hari. Bunga berwarna hijau, mudah dengan kelopak lancip. Bibir berbentuk biola bergelapir 3 berwarna hitam. Bagian sisinya bergelombang kecil. Bagian tengahnya ada tebaran bintik-bintik hitam. Biasanya berbunga sekitar April sampai Juni. Anak-anak yang tergabung dalam geng Lotria itu membicarakan kasus baru, yaitu hilangnya anggrek hitam milik Bu Sylvia, tetangga Taras. Anggrek-anggrek itu kenangan waktu menjadi dokter di pedalaman Kalimantan. Sementara ini Bu Sylvia mencurigai Pak Hamid, Bu Nanet, dan Pak Ramon, kata Taras. Keempat anak itu lalu bersepeda menuju rumah Bu Sylvia. Mereka mencari Pak Hamid, tukang kebun Bu Sylvia. Sorenya, saya memuji beberapa bunganya yang mekar. Paginya hilang, cerita Pak Hamid.
Tetapi malam itu Pak Hamid menunggu ibunya di rumah sakit. Jadi tak mungkin mencuri anggrek. Penyelidikan dialihkan kepada Bu Nanet, pemilik biro wisata yang rumahnya beberapa blok di rumah Bu Sylvia. Dia juga penggemar anggrek dan tahu bahwa Bu Sylvia punya anggrek hitam. Bu Nanet sedang menyiram koleksi tanamannya. "Hei anggrek hitam," teriak Otak. Sayang, sepertinya Bu Nanet bukan pencurinya. Dia membeli anggrek hitamnya di Balikpapan saat mengantar turis. Adapun potongan tiket masuk tempat wisata di Balikpapan. Pak Ramon sangat cuek dan tidak suka ditanyai. Dia bercerita kalau saat kejadian dia pulang malam dan langsung tidur sampai siang. "Aku masih mencurigai Bu Nanet. Kenapa dia membeli anggrek baru saat Bu Sylvia kehilangan anggrek? Apakah itu tidak terlalu kebetulan?" tanya Luna. "Tapi aku melihat tanggal yang tertera di tiket itu," bantah Sylvia. "Itu," seru Teras. "Bu Nanet punya biro perjalanan. Mudah baginya untuk mendapat tiket wisata. Selain itu, mengingat keberadaannya yang semakin langka, aku tidak yakin bahwa bisa membawa anggrek hitam lewat pesawat." Bu Nanet tidak bisa mengelak ketika Bu Sylvia mengenali anggrek hitam koleksinya. Sebagai tanda terima kasih buat geng Lotria, Bu Sylvia menghadiahkan salah satu anggrek hitam kesayangannya. "Terima kasih, kami akan menaruhnya di markas rumah pohon sebagai lambang kesuksesan," sambut Luna dengan wajah berseri-seri. Disadur oleh Veronica Widya Stuti. Dari isi bacaan yang Pak bacakan, soal ini ada gambarnya di sini yang kalian bisa perhatikan. Coba lihat di situ, ada bahaya di balik plastik. Perhatikan itu. Soal nomor 8. Cermati wacana ketiga. Mengapa sampah plastik tidak ramah lingkungan? Mengapa sampah plastik tidak ramah lingkungan? A. Membahayakan 40% spesies burung laut. B. Menyebabkan penurunan suhu bumi. C. Membutuhkan waktu lama untuk terurai. D. Menurunkan kualitas air laut. Sudah, kita pindah ke nomor 9. Cermati potongan gambar di atas atau dari wacana yang keempat.